Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi mata kuliah manajemen produksi, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Cahyani. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bab pembahasan pada materi manajemen produksi, yaitu yang antara lain bab yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen produksi, bab kedua perencanaan dan jenis-jenis produksi, yang ketiga proses produksi, bab keempat strategi manajemen produksi, bab 5 tujuan dan pengendalian manajemen produksi, bab ke-6 manajemen biaya produksi, bab ke-7 analisis kelayakan produksi, bab ke-8 pengelolaan risiko produksi, bab ke-9 etika dalam manajemen produksi, dan yang bab terakhir yaitu manajemen kinerja dan evaluasi produksi. Baik, pertama kita masuk pada bab ruang lingkup manajemen produksi. Tapi sebelum lebih jauh, saya mau ngasih tahu nih bahwa manajemen produksi ini terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan produksi. Pengertian manajemen yang pada dasarnya adalah usaha atau proses untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan cara mengkoordinasi kegiatan orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi, dan pengawasan. Secara umum, produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan input menjadi hasil keluaran atau output. Jadi, manajemen produksi adalah kegiatan dalam mengatur dan mengelola secara efisien pada penggunaan sumber daya dalam proses transformasi input menjadi output. Fokus manajemen produksi. Secara khusus, manajemen produksi berfokus pada pengelolaan 5 aspek penting dalam operasi perusahaan yang disebut 5P, yaitu yang pertama people, mencakup semua individu yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan, mulai dari perancang, operator mesin, hingga staf administrasi. Yang kedua, plants, merujuk pada lokasi produksi perusahaan seperti pabrik atau fasilitas lainnya di mana barang atau jasa dihasilkan. Yang ketiga, parts, mencakup semua faktor input yang diperlukan perusahaan, mulai dari bahan baku hingga keterampilan manusia dan model yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang keempat, proses, mencakup teknologi, peralatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses produksi. Yang kelima, planning and control system, mencakup prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa proses produksi memenuhi standar yang telah ditetapkan dan rencana yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen produksi, dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lokasi fasilitas perusahaan, merupakan keputusan strategis dalam menentukan lokasi operasional perusahaan dengan pertimbangan yang cermat karena berdampak pada seluruh aktivitas bisnis dalam jangka panjang. Yang kedua, tata letak pabrik dan penanganan material, meliputi penataan peralatan dan fasilitas di dalam pabrik atau kantor untuk memenuhi kebutuhan produksi secara efisien dan ekonomis. Yang ketiga, desain produk, terkait dengan mengubah ide menjadi produk nyata, penting untuk mengembangkan produk sebagai strategis bisnis untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing. Yang keempat, proses desain, melibatkan pengambilan keputusan dalam menentukan langkah-langkah proses produksi untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Yang kelima, pengendalian produksi dan perencanaan. Proses perencanaan dan pengendalian produksi mencakup jadwal produksi, distribusi pesanan, dan pemantauan proses produksi untuk memastikan konsistensi dengan pesanan yang diberikan. Yang keenam, kontrol kualitas, sistem yang diterapkan untuk menjaga kualitas produk atau layanan sesuai dengan standar yang diinginkan. Yang ketujuh, manajemen material, berfokus pada perolehan, pengendalian, dan penggunaan material yang dibutuhkan untuk produksi serta distribusi barang dan jasa terkait. Yang terakhir yaitu manajemen pemeliharaan, menangani perawatan peralatan dan mesin untuk memastikan ketersediaan dan kinerja yang optimal dalam produksi. Selanjutnya yaitu keputusan manajemen produksi. Menurut Dr. Dorothea Wahyu Aryani, pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memudahkan proses pemilihan alternatif untuk penggunaan peralatan analisis sebagai penentuan keputusan, sehingga dapat diketahui bagaimana keputusan-keputusan yang rasional harus diambil dan dengan demikian dapat ditentukan dan disusun rencana-rencana logis dari keputusan yang diambil atas dasar peralatan, ilmu pengetahuan, dan matematika atas analisis kuantitatif serta kenyataan yang terjadi. Jadi lebih singkatnya, pengambilan keputusan bertujuan untuk memfasilitasi proses pemilihan opsi atau penggunaan alat analisis untuk menentukan keputusan yang rasional. Dengan demikian, tujuan dari pengambilan keputusan adalah menyusun rencana-rencana logis berdasarkan pemahaman ilmu pengetahuan, matematika, analisis kuantitatif, dan realitas yang ada. Dilihat dari kondisi atau keadaan dari keputusan yang harus diambil, maka terdapat 4 macam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan atas peristiwa yang pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan atas peristiwa yang mengandung risiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan atas peristiwa yang tidak pasti atau uncertainty. Yang keempat, pengambilan keputusan atas peristiwa yang timbul karena pertentangan dan keadaan lain.
Selanjutnya yaitu tanggung jawab keputusan. Dalam rangka kerja pengambilan keputusan, bidang produksi mempunyai 5 tanggung jawab dan keputusan utama, yaitu yang pertama, proses. Keputusan dalam kategori ini menentukan cara fisik atau fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik itu barang atau jasa. Yang kedua, kapasitas. Keputusan kapasitas bertujuan untuk menentukan jumlah kapasitas yang sesuai dengan ketersediaannya pada waktu yang diperlukan. Yang ketiga yaitu persediaan. Manajer persediaan membuat keputusan terkait apa yang akan dipesan, berapa banyak, dan kapan pemesanan akan dilakukan dalam bidang produksi dan operasi. Yang keempat yaitu tenaga kerja. Pengelolaan sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah bidang keputusan yang krusial dalam manajemen produksi dan operasi. Yang terakhir yaitu mutu dan kualitas. Fokus pada tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan merupakan ciri khas dari fungsi produksi dan operasi. Baik, marilah kita beranjak ke bab selanjutnya yaitu perencanaan dan jenis-jenis produksi. Perencanaan produksi memiliki peranan krusial dalam bisnis modern saat ini, menunjukkan bahwa perencanaan tersebut menjadi keharusan untuk mencapai tujuan perusahaan bisnis itu. Pengertian dari perencanaan produksi adalah merupakan rangkaian kegiatan yang mesti dilakukan dalam melangsungkan suatu kegiatan produksi untuk masa depan dalam bisnis manufaktur atau memproduksi sebuah barang. Dan tujuan dari perencanaan produksi yaitu, yang pertama, memaksimalkan dalam menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien dan menggunakan perhitungan yang tepat. Yang kedua, membuat gambaran hasil produksi yang tepat yang dapat dihasilkan dan diciptakan. Yang ketiga, menyederhanakan berbagai kesalahan yang akan terjadi pada saat kegiatan produksi untuk meminimalisir bahkan untuk mengurangi biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat, memberikan serta membantu agar terjadinya saling berkesinambungan dalam kegiatan pasca produksi. Yang terakhir, mempergunakan waktu serta peralatan yang baik dan karyawan secara efektif. Selain itu, ada beberapa fungsi dari perencanaan produksi, meliputi yang pertama, menyesuaikan rencana produksi dan rencana penjualan sesuai dengan strategi perusahaan, yang artinya memberikan pedoman tentang penyusunan dan pelaksanaan perencanaan produksi oleh semua karyawan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, memproyeksikan permintaan konsumen. Ini termasuk membantu perusahaan dalam meramalkan atau memproyeksikan permintaan produk oleh konsumen dan menawarkannya kepada pasar. Yang ketiga, melakukan kontrol terhadap persediaan, yaitu menjalankan kontrol persediaan yang efektif sebagai bagian dari strategi perencanaan produksi. Yang keempat, mengidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu mengidentifikasi masalah yang dihadapi perusahaan baik dalam sejarah maupun masa depan. Yang kelima, membuat strategi dalam perencanaan produksi secara detail, yang berarti mensosialisasikan dan menjelaskan strategi perencanaan produksi secara rinci kepada semua karyawan perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan produksi. Ada beberapa jenis perencanaan produksi, yaitu termasuk yang pertama, melakukan perencanaan yang berbasis pekerjaan. Perusahaan berfokus pada pembuatan satu produk yang ditangani oleh satu individu atau tim karyawan. Yang kedua, melakukan kegiatan perencanaan produksi batch, yang artinya ini berarti digunakan ketika barang diproduksi dalam kelompok, bukan secara individu atau produksi berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, melakukan metode berdasarkan permintaan. Didorong oleh permintaan konsumen dengan aliran unit yang kontinu dan terus-menerus melalui jalur produksi dan distribusi. Yang keempat, melakukan metode produksi massal, cocok untuk produksi barang dalam skala besar dan waktu yang singkat. Yang terakhir, melakukan metode proses manufakturing berkelanjutan. Ini terlihat dari aliran bahan yang terus-menerus melalui jalur produksi. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan produksi. Langkah-langkah perencanaan produksi harus dilakukan secara sistematis dalam operasi perusahaan bisnis modern. Beberapa tahap perencanaan produksi yang penting termasuk membuat proyeksi permintaan produk. Proyeksi permintaan produk ini membantu perusahaan dalam memperkirakan jumlah barang yang perlu diproduksi berdasarkan riwayat penjualan sebelumnya. Yang kedua, melakukan penentuan pilihan potensial untuk produksi. Perusahaan memiliki berbagai opsi untuk memilih metode produksi yang paling sesuai dan efektif. Yang ketiga, melakukan pemilihan metode produksi. Penting untuk memilih metode produksi yang sesuai agar anggaran produksi dapat dioptimalkan, termasuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan biaya sewa kantor. Yang keempat, melakukan pengendalian serta pemantauan produksi. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi sangat penting untuk mengontrol pelaksanaan produksi sesuai rencana. Proses ini memaksa apakah pelaksanaan produksi sesuai dengan perencanaan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pelaksanaan perencanaan produksi. Untuk memastikan pelaksanaan perencanaan produksi yang baik dan efisien, diperlukan mekanisme perencanaan produksi.
Beberapa mekanisme tersebut yaitu yang pertama, perutaian atau routing, yang merupakan penentuan urutan jalur atau rute pekerjaan yang terrinci, yang berkaitan dengan jenis produk, alur produksi, dan volume produksi yang direncanakan. Yang kedua, penjadwalan atau scheduling, merupakan proses menetapkan waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan produksi, serta pengaturan, optimasi, dan pengendalian untuk alokasi sumber daya manusia, fasilitas pabrik, peralatan, serta pembelian bahan baku. Yang ketiga yaitu proses operasionalisasi produksi atau dispensing, yaitu penyerahan fisik pesanan dan permintaan produksi ke fasilitas operasi perusahaan. Bab 3 yaitu proses produksi. Produksi merupakan kegiatan mentransformasikan input menjadi output. Proses merupakan aktivitas pokok dari organisasi yang digunakan untuk bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Maka diperlukan strategi proses, yaitu adalah strategi untuk mengubah input menjadi output. Strategi proses berguna untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien dan efektif sesuai dengan perubahan keinginan pelanggan. Terdapat 4 strategi proses yang berbeda, yaitu yang pertama, fokus pada proses. Ini melibatkan penekanan pada aktivitas spesifik dalam pabrik atau kantor, seperti penghasilan, finishing, atau pemrosesan utang dan penjualan di kantor. Yang kedua, fokus berulang. Strategi ini melibatkan penggunaan modul dalam proses manufaktur berorientasi produk, memungkinkan jalur proses berulang yang efisien. Yang ketiga, fokus pada produk. Proses ini didasarkan pada produksi dalam volume tinggi dengan variasi rendah, dengan layanan yang disesuaikan dengan produk. Yang keempat, fokus mass customization. Pendekatan ini menggabungkan keuntungan kustomisasi produk individual dengan efisiensi produksi massal, memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan individual pelanggan dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya yaitu analisis proses. Analisis proses bermanfaat untuk mengidentifikasi potensi risiko dengan mendeteksi kelemahan atau kesalahan dalam proses. Berikut ada 5 jenis analisis proses. Yaitu yang pertama, diagram alur. Adalah gambar untuk menganalisis pergerakan orang atau material. Diagram ini membantu untuk menganalisis dan memahami bagaimana orang atau bahan bergerak melalui proses tersebut. Yang kedua, time function mapping atau peta proses, flowchart dengan waktu. Ini adalah bentuk flowchart yang mencakup dimensi waktu, menunjukkan urutan kegiatan proses serta durasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Ini membantu untuk melihat bagaimana waktu digunakan dalam proses dan mengidentifikasi area-area di mana waktu bisa dihemat atau efisiensi dapat ditingkatkan. Yang ketiga, pemetaan aliran nilai. Selama proses produksi menggunakan alat untuk memahami cara menambahkan nilai pada aliran bahan dan informasi. Ini membantu untuk mengidentifikasi aktivitas yang benar-benar menambah nilai bagi pelanggan dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Yang keempat, diagram proses adalah diagram yang menggunakan simbol. Diagram proses membantu manajer untuk fokus pada aktivitas menambah nilai dan mengukur kinerja penambah nilai. Yang kelima, service design. Proses yang berfokus pada teknik analisis dan interaksi antara penyedia layanan dan klien. Ini mencakup penggunaan teknik analisis untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan serta interaksi antara penyedia layanan dengan pelanggan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan layanan. Selanjutnya yaitu tipe dan faktor produksi. Tipe proses produksi. Tipe proses produksi dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama, yaitu pada proses perusahaan manufaktur dan proses pada perusahaan jasa. Tipe proses manufaktur terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama, proyek. Proses ini cocok untuk produk-produk unik yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi khusus pelanggan. Setiap produk diproduksi secara terpisah dan khusus untuk satu proyek tertentu. Yang kedua yaitu borongan. Pada jenis ini produk-produk diproduksi dalam jumlah kecil dan spesialis, seringkali secara custom atau sesuai permintaan pelanggan. Yang ketiga yaitu kelompok atau batch. Proses ini melibatkan produksi produk-produk dalam kelompok atau batch tertentu, dengan produk-produk dalam batch tersebut memiliki kesamaan dalam proses produksi. Yang keempat yaitu massal atau mass. Proses produksi ini ditunjukkan untuk produksi dalam skala besar dengan volume tinggi, di mana produk-produk diproduksi secara kontinu dalam jumlah besar. Dan yang kelima yaitu continue atau continuous. Proses ini menghasilkan produk dalam jumlah besar secara terus-menerus tanpa berhenti, seperti pada produksi bahan kimia atau minuman. Sementara itu untuk tipe proses pada perusahaan jasa, menurut Stevenson pada tahun 2018 terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama, job shop. Layanan ini disediakan sesuai permintaan pelanggan, dengan setiap pekerjaan atau proyek memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik. Yang kedua yaitu batch. Layanan disediakan dalam kelompok atau batch tertentu, dan pelanggan menerima layanan dalam waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu. Yang ketiga yaitu repetitif atau assembly, yaitu
Layanan yang disediakan secara berulang dengan proses yang seragam atau terstandarisasi, seringkali melibatkan perakitan atau penggabungan komponen atau elemen tertentu. Yang keempat yaitu continuous, yaitu layanan disediakan secara terus-menerus dan berkelanjutan, tanpa jeda seperti pada layanan transportasi umum atau layanan kelistrikan. Selanjutnya itu tahapan umum dalam proses produksi. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam proses produksi yang dapat diuraikan, yaitu pertama, perencanaan dan perancangan. Tahap ini melibatkan perencanaan produk, analisis pasar, kapasitas produksi, dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pengadaan bahan baku. Bahan baku diperoleh melalui proses pengadaan dari pemasok melalui pembelian atau pemesanan. Yang ketiga itu pengolahan. Tahap ini melibatkan transformasi bahan mentah menjadi bahan yang lebih bernilai. Yang keempat yaitu pengujian. Produk diuji untuk memastikan bahwa mereka benar-benar telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan melalui pemeriksaan fisik atau pengujian fungsional. Yang kelima yaitu pengendalian kualitas. Langkah-langkah pengendalian kualitas dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengatasi cacat produk selama proses produksi. Yang keenam yaitu pengemasan. Produk dikemas untuk melindungi mereka secara transportasi dan memberikan informasi kepada konsumen. Yang ketujuh, distribusi. Produk siap untuk distribusikan ke pasar atau dikirimkan kepada pelanggan melalui saluran distribusi yang sesuai. Yang kedelapan, pemesanan dan penjualan. Upaya pemasaran dilakukan untuk mempromosikan produk dan memfasilitasi transaksi penjualan kepada pelanggan. Yang kesembilan, pemeliharaan dan pemulihan. Beberapa produk memerlukan pemeliharaan dan perbaikan rutin untuk memastikan fungsionalitasnya selama umur pakainya. Ini melibatkan perawatan atau penggantian komponen yang diperlukan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Faktor produksi menunjuk pada elemen-elemen yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Ia telah mencangkup faktor produksi utama yang secara langsung tersedia di alam. Sumber daya alam mencakup segala hal di lingkungan yang dapat dimanfaatkan manusia, termasuk hewan, tumbuhan, tanah, air, sinar matahari, mineral, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu modal. Dalam konteks ekonomi, modal merujuk pada barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menciptakan produk tambahan. Dalam proses produksi, modal bisa berupa bahan mentah, peralatan, atau uang yang digunakan untuk mengembangkan produk. Yang ketiga itu tenaga kerja. Ini mencakup semua aktivitas manusia, baik fisik maupun mental, yang digunakan dalam proses produksi untuk menciptakan barang dan jasa. Ini mencakup waktu yang dihabiskan oleh pekerja, serta upaya fisik dan mental yang mereka berikan. Yang terakhir yaitu teknologi. Teknologi merupakan faktor produksi mempengaruhi efisiensi dan kemampuan produksi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat membutuhkan penyesuaian dalam sistem produksi. Teknologi mencakup mesin, alat dan perangkat lainnya yang digunakan untuk membuat dan mengirimkan barang dan layanan. Selanjutnya itu adalah proses produksi. Proses produksi di industri atau pabrik dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yaitu yang pertama, industri proses atau proses kimia. Jenis industri ini menggunakan proses kimia dalam sistem produksinya, seperti reaksi berbagai unsur kimia. Yang pertama, selanjutnya itu industri perakitan. Industri perakitan ditandai dengan proses perakitan di mana komponen-komponen diharapkan menjadi produk jadi. Komponen-komponen tersebut tidak selalu diproduksi oleh perusahaan itu sendiri, tetapi bisa juga dipasok oleh perusahaan lain. Yang ketiga yaitu industri transportasi. Jenis industri ini lebih berorientasi pada pergerakan barang atau jasa. Yang keempat yaitu industri jasa. Pada proses ini, dalam industri jasa melibatkan penawaran produk dan layanan yang bersifat abstrak, seperti informasi, layanan kesehatan, keamanan, dan penyediaan informasi yang diperlukan. Yang terakhir yaitu industri manufaktur. Keempat yaitu strategi manajemen produksi. Strategi manajemen produksi adalah suatu rencana yang cermat terhadap suatu kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran tertentu. 4 strategi manajemen produksi yang biasa dipakai oleh pelaku usaha dan praktisi industri yaitu yang pertama, framework atau ketidakpastian. Framework ketidakpastian atau the user science framework adalah framework yang dibuat guna menentukan strategi rantai pasok produksi yang tepat dalam suatu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokan. Framework memetakan strategi yang tepat sesuai karakteristiknya yang diberi nama The User Science Framework yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, efisien supply chain yang memiliki karakteristik ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokan sama-sama rendah. Dengan kata lain, permintaan dan pasokannya stabil. Yang kedua, responsive supply chain memiliki karakteristik ketidakpastian permintaan tinggi, akan tetapi ketidakpastiannya pasokannya rendah. Yang ketiga, risk hedging supply chains memiliki karakteristik ketidakpastian permintaannya rendah, akan tetapi ketidakpastian pasokannya tinggi. Yang keempat yaitu agile supply chain memiliki karakteristik yang paling tidak ideal, yaitu ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian permintaan sama-sama tinggi. Selanjutnya yaitu
Fit strategi adalah kesamaan tujuan antara strategi pasokan produksi dengan kompetensi perusahaan. Fit strategi bisa tercapai dengan 3 tahapan menurut Chopra dan Mendley. Antara lain, yang pertama, menganalisis dan memetakan ketidakpastian, kebutuhan konsumen dan rantai pasok produksi. Yang kedua, menganalisis dan memetakan rantai pasok produksi. Yang ketiga, menentukan fit strategi. Selanjutnya yaitu yang C, value stream mapping. Value stream mapping atau VCM adalah metode guna mencapai lean manufacturing dengan cara mempelajari kondisi sistem yang sedang berjalan saat ini, lalu mematikannya dan membuat sistem di masa depan. Yang D yaitu teknik forecasting. Teknik forecasting dikelompokkan oleh Bower-Sachs menjadi 3, yaitu metode kualitatif, time series, dan kausal. Berikutnya di bab 5 yaitu tujuan dan pengendalian manajemen produksi. Yang pertama, pentingnya pengendalian manajemen produksi. Pengendalian manajemen produksi dapat dilihat dari seberapa mampu perusahaan untuk menggunakan umpan balik selama proses produksi. Apakah ada yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan kemudian dilakukan tindakan perbaikan agar menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal yang penting dalam perusahaan adalah kemampuan bagian produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang dalam proses produksinya menggunakan prinsip efektivitas dan efisien. Kemampuan ini kemudian bisa menghasilkan suatu produk yang memiliki kualitas yang baik, dibuat dengan biaya yang relatif murah dan jadwal pengirimannya ke pasar selalu tepat waktu, sehingga membawa keuntungan bagi perusahaan yang mampu melakukan prinsip tersebut. Pengendalian manajemen produksi adalah kemampuan perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi proses produksi, mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan, dan memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan. Prinsip efektivitas dan efisien digunakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah dan pengiriman tepat waktu, yang pada gilirannya meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen pengendalian produksi. Yang pertama yaitu elemen ini mengontrol kualitas dan kuantitas bahan yang dibeli atau sedang dalam pengiriman. Yang kedua, elemen ini mengontrol persyaratan ketersediaan bahan pendukung dan peralatan untuk menjalankan proses produksi. Yang ketiga, elemen ini mengontrol kapasitas tenaga kerja, peralatan, dan mesin yang tersedia dan juga membantu penjadwalan produksi. Yang keempat, pengendalian produksi membantu penentuan waktu pelepasan produk ke pasar. Yang kelima, elemen ini juga membantu mengontrol jumlah akumulasi pekerjaan yang berbeda di berbagai bidang pekerjaan. Yang keenam, elemen ini mengurangi terjadinya kerusakan dan pembusukan pada bahan material produksi. Yang ketujuh, elemen ini juga mengontrol produksi barang yang berbeda agar pengiriman barang tersebut tepat waktu. Yang kedelapan, elemen ini memperlancar aliran informasi dan material. Selanjutnya adalah fungsi pengendalian produksi. Pendapat dari Forrest, fungsi dasar pengendalian produksi yaitu yang pertama, supplementary planning adalah perencanaan yang rutin diperlukan untuk merealisasikan ide-ide kreatif. Perencanaan ini bersifat pelengkap karena semua persyaratan untuk membuat produk sudah ditetapkan sebelumnya, seperti ukuran, dimensi, gaya, dan jumlah bahan yang digunakan. Yang kedua itu scheduling, merupakan koordinasi jadwal produksi sebelum pelaksanaan kegiatan produksi sesungguhnya, terbagi menjadi jadwal induk dan jadwal produksi. Yang ketiga yaitu dispensing, yakni memberikan instruksi untuk memulai kegiatan produksi sesuai urutan yang direncanakan. Keputusan yang diambil kompleks karena melibatkan kemampuan produksi, waktu produksi, dan keterlibatan pekerja. Yang keempat yaitu instruction, yaitu melibatkan hubungan antara pemimpin dan staf setelah tahap pengiriman instruksi. Struktur hierarki diperlukan untuk perencanaan penyelesaian pekerjaan. Yang kelima yaitu production surveillance, yaitu melibatkan penentuan variasi dalam produksi, baik jumlah maupun waktu yang digunakan dalam proses produksi. Fungsi ini dapat didelegasikan kepada staf untuk mencatat durasi setiap kegiatan. Yang terakhir yaitu correction, yakni menerapkan kebijakan untuk mengurangi penyebab kesalahan dalam proses produksi. Selanjutnya adalah keuntungan pengendalian produksi. Menurut Greg, bahwa keuntungan dengan melakukan pengendalian produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperlancar aliran sistem produksi. Kedua, mengurangi biaya langsung dan tidak langsung seperti biaya inventaris, biaya persiapan, dan biaya pengerjaan ulang dan lain-lain. Yang ketiga, mengurangi bahan sisa dan limbah. Yang keempat, memastikan penggunaan sumber daya secara efektif. Yang kelima, mengkoordinasikan operasi produksi yang efektif dengan berbagai departemen. Yang keenam, terjaminnya pasokan bahan baku secara teratur dan tepat waktu sesuai yang dibutuhkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang ketujuh, pemeriksaan barang setengah jadi dan bahan jadi menggunakan teknik kontrol kualitas. Dan yang terakhir yaitu pengiriman yang dilakukan bisa diandalkan dan terjamin ke pelanggan.
Selanjutnya yaitu integrasi antara perencanaan produksi dan pengendalian produksi. Perencanaan produksi mengasumsikan proses produksi terjadi secara aktual dan akan menjadi pengembangan kerangka kerja dari semua kegiatan yang akan dilakukan dalam proses produksi. Pada saat yang bersamaan, pengendalian produksi mengawasi, mengatur proses produksi, memantau kegiatan produksi secara aktual, dan meningkatkan proses produksi untuk kegiatan yang perlu dilakukan. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan dan pengendalian produksi. Yang pertama yaitu untuk mengatur fasilitas produksi seperti mesin, karyawan, dan lain-lain demi mencapai produksi yang telah ditetapkan sehubungan dan kualitas, waktu, dan biaya. Yang kedua, penjadwalan semua sumber daya yang dimiliki secara optimal. Yang ketiga, koordinasi antar departemen yang terkait dengan produksi bila mencapai keseimbangan, keteraturan yang menyebabkan aliran produksi tidak terputus. Yang keempat, untuk memenuhi komitmen tentang jadwal pengiriman yang tepat waktu. Yang kelima, perencanaan dan pengendalian material. Dan yang terakhir yaitu untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan permintaan dan pesanan yang dalam kondisi mendesak. Beranjak ke bab 6 yaitu manajemen biaya produksi. Menurut definisi Deden Mulyana tahun 2011, manajemen biaya adalah suatu sistem yang dirancang untuk memberikan informasi keuangan atau pendapatan dan biaya dan non-keuangan, kualitas, dan produktivitas kepada manajemen untuk mengidentifikasi peluang perbaikan, mengembangkan rencana strategis, dan membuat keputusan operasional tentang sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Semakin rendah biaya produksi suatu produk relatif terhadap harga yang dibayarkan oleh pelanggan, semakin banyak produk yang tersedia ditawarkan oleh perusahaan. Sebaliknya, perusahaan tanpa pesaing dapat menetapkan harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, harus memperhitungkan biaya persaingnya dan informasi penting lainnya yang mempengaruhi penetapan harga. Biaya perusahaan sendiri sangat menentukan dalam menentukan harga pokok produksi serta keuntungan yang diperoleh. 3 jenis-jenis biaya. Biaya dalam konteks pengelolaan bisnis dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang tetap tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan suatu produk atau jasa. Ini berarti biaya tetap akan tetap konstan dalam jangka waktu tertentu, tidak peduli apakah perusahaan memproduksi atau menjual banyak atau sedikit. Yang kedua itu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Ini berarti biaya ini meningkat ketika volume produksi atau penjualan meningkat dan sebaliknya. Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya distribusi adalah contoh biaya variabel. Yang ketiga yaitu biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah jumlah total biaya, baik biaya tetap maupun variabel, dibagi dengan jumlah unit produksi atau jasa yang dihasilkan. Biaya rata-rata memberikan wawasan tentang efisiensi operasional perusahaan. Jika biaya rata-rata menurun seiring peningkatan produksi, itu menunjukkan skala ekonomi, di mana biaya per unit menurun seiring dengan peningkatan volume produksi. Sebaliknya, jika biaya rata-rata meningkat seiring dengan peningkatan produksi, itu dapat menandakan adanya inefisiensi operasional. Selanjutnya yaitu unsur-unsur biaya. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang terkait dengan pembelian bahan-bahan atau komponen yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Ini mencakup biaya pembelian bahan mentah, bahan setengah jadi, atau barang-barang lain yang diperlukan untuk membuat produk akhir. Biaya bahan baku seringkali merupakan komponen signifikan dari biaya produksi total, terutama dalam industri manufaktur. Yang kedua itu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja meliputi semua biaya yang terkait dengan penggajian karyawan yang terlibat dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Ini mencakup gaji, tunjangan, insentif, dan segala macam kompensasi lainnya yang diberikan pada pekerja. Yang ketiga yaitu biaya overhead perusahaan. Biaya overhead perusahaan juga dikenal sebagai biaya tetap produksi atau biaya tidak langsung, adalah biaya-biaya operasional yang tidak secara langsung terkait dengan produksi barang atau jasa tertentu. Ini mencakup berbagai biaya tetap yang terjadi dalam menjalankan bisnis, seperti biaya sewa fasilitas, biaya utilitas, biaya pemeliharaan, dan biaya administratif. Biaya overhead perusahaan seringkali dialokasikan ke produk-produk tertentu dengan menggunakan metode alokasi overhead untuk menentukan biaya produksi total dan harga jual produk. Bab ke-7 yaitu analisis kelayakan bisnis. Yang pertama, pentingnya kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah studi tentang rencana bisnis yang menganalisis apakah suatu bisnis tidak hanya layak tapi juga dapat dioperasikan secara teratur dan menghasilkan keuntungan maksimal tanpa batas waktu. Pentingnya kelayakan produksi dalam suatu perusahaan adalah bahwa produksi efisiensi dan efektif membantu perusahaan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Studi kelayakan produksi mencakup analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu indikator kelayakan produksi.
adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi apakah suatu proyek produksi layak untuk dilaksanakan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing indikator kelayakan produksi, yaitu yang pertama, efisiensi produksi. Menunjukkan sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam proses produksi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan output yang diinginkan dalam waktu yang efisiensi. Yang kedua, kualitas produk. Merujuk pada standar kualitas yang harus dipenuhi oleh produk yang dihasilkan. Kualitas yang baik sangat penting untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku. Menyatakan apakah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, serta apakah dapat diperoleh dengan harga yang dapat diterima. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja. Menunjukkan apakah tenaga kerja yang diperlukan untuk proses produksi tersedia dalam jumlah yang cukup dan memiliki kualifikasi yang sesuai. Yang kelima, ketersediaan modal. Merujuk pada ketersediaan dana atau modal yang diperlukan untuk membiayai investasi awal dan operasionalisasi proyek produksi. Yang keenam, ketersediaan fasilitas produksi. Menyatakan apakah fasilitas produksi yang diperlukan sesuai pabrik atau peralatan tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Yang ketujuh, ketersediaan sumber daya alam. Menunjukkan apakah sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi seperti air, tanah, tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Yang kedelapan, ketersediaan jaringan logistik. Menyatakan apakah terdapat infrastruktur logistik yang memadai untuk mendukung distribusi bahan baku masuk dan produk jadi keluar dari lokasi produksi. Yang kesembilan, ketersediaan pasar. Merujuk pada potensi pasar untuk produk yang akan dihasilkan. Adanya permintaan yang stabil dan cukup besar sangat penting untuk keberlanjutan bisnis. Yang ke-10, ketersediaan sumber daya manusia. Menunjukkan apakah terdapat tenaga kerja dengan keterampilan dan kemampuan yang sesuai untuk menjalankan operasi produksi dengan efektif. Yang ke-11, ketersediaan teknologi. Merujuk pada ketersediaan teknologi dan inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mempertahankan daya saing. Yang ke-12, ketersediaan sumber daya finansial. Menyatakan apakah ada akses ke sumber daya finansial yang cukup untuk mendukung investasi dan operasionalisasi proyek produksi dalam jangka waktu yang diperlukan. Selanjutnya, di bab ke-8 yaitu pengelolaan resiko produksi. Menurut Abbas Salim, resiko adalah ketidakpastian yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Sementara itu, menurut Kasidi, resiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari ekspektasi yang berujung pada kerugian. Dalam kedua definisi tersebut, terdapat elemen ketidakpastian dan potensi kerugian menjadi ciri khas dari risiko. Risiko merupakan fenomena yang inherent dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis, dan pengelolaannya melibatkan upaya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola ketidakpastian tersebut agar kerugian dapat diminimalkan atau dihindari sebisa mungkin. Selanjutnya yaitu ada pengelompokan resiko. Resiko dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yakni yang pertama, resiko spekulatif, yaitu resiko yang melibatkan dua potensi hasil, yakni keuntungan atau kerugian. Yang kedua, resiko murni, merupakan risiko yang hanya memiliki satu kemungkinan hasil, yaitu kerugian seperti yang terjadi akibat bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau letusan gunung. Yang ketiga yaitu risiko pasar, terjadi karena persaingan antar perusahaan, perubahan dalam kompetensi, retensi pelanggan, dan munculnya pesaing baru yang signifikan di pasar produk tertentu. Dampaknya adalah penurunan pangsa pasar dan penjualan secara keseluruhan. Yang keempat yaitu risiko sistematik, merupakan risiko yang timbul dari kerugian yang sistematis dan menyebabkan kerugian di tempat lain. Yang kelima, risiko dinamis, yang muncul akibat perkembangan dinamika sosial serta kemajuan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Contohnya adalah risiko keuangan dan risiko terkait dengan kondisi statis seperti risiko pensiun atau risiko kematian. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko adalah yang pertama, memerlukan atau memberikan informasi tentang risiko pada pemerintah. Yang kedua yaitu meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh risiko yang tidak terkendali tidak dapat diterima. Yang ketiga, alokasi risiko batas modal. Yang keempat, menjaga agar perusahaan tetap hidup melalui pengembangan yang berkelanjutan. Yang kelima, memberikan rasa tentram. Yang keenam, mengelola risiko yang secara hemat biaya dan efisien. Yang ketujuh, agar pendapatan perusahaan stabil dan masuk akal, memberi rasa puas untuk yang lain. Selanjutnya ada tahapan manajemen risiko. Ada beberapa tahapan dalam manajemen risiko, yaitu yang pertama ada analisis risiko bisnis. Analisis risiko adalah proses mengidentifikasi sumber risiko bisnis, baik yang bersifat spekulatif maupun murni. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama penggunaan metode analisis dan pengalaman
dari pengalaman dan sejarah, seperti informasi keluhan pelanggan, informasi cacat produk, informasi personalia atau sejarah karyawan, informasi tentang klaim pelanggan, peningkatan omset perdagangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada penggunaan cara observasi serta pemetaan, seperti observasi dan studi permintaan pasar. Yang kedua, pemantauan dan investigasi ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga, ada observasi dan penelitian untuk menemukan produk baru. Yang terakhir yaitu ada mengamati dan meneliti gaya hidup pelanggan. Analisis resiko bisnis yang ketiga yaitu dengan cara metode komparatif. Cara ini dengan menggunakan analisis SWOT. Referensi yang biasa digunakan adalah market leader atau produk unggulan. Dan yang terakhir ada metode ahli atau pendapat ahli. Dengan metode ini, pengusaha dapat mengidentifikasi resiko dan kejadian dengan bertanya kepada ahlinya apa saja resikonya dan bagaimana mengamalkannya. Tahapan manajemen risiko yang kedua yaitu ada pengukuran risiko. Tujuan dari pengukuran risiko adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko sehingga individu atau perusahaan selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Dengan demikian, mereka dapat secara aktif mengidentifikasi risiko dan memahami seberapa sering risiko tersebut dapat terjadi. Hal ini penting agar mereka dapat menghitung berapa lama konsekuensi keuangan yang mungkin terjadi bagi perusahaan atau dalam transaksi tertentu ketika risiko tersebut terjadi. Selain itu, pengukuran risiko juga membantu dalam mengevaluasi atau menentukan prioritas tindakan manajemen risiko yang harus diambil serta dampak keseluruhan dari transaksi ketika perusahaan harus menanggung kerugian sendiri. Dengan kata lain, tujuan pengukuran risiko adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang dihadapi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk mengelolanya. Dan tahapan terakhir dari manajemen risiko yaitu ada manajemen risiko. Yang pertama ada menghindari. Solusi ini melibatkan menghindari aktivitas atau tindakan yang terkait dengan risiko yang dimaksud. Yang kedua adalah transfer risiko, yaitu dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain yang lebih mampu menanggulangi risiko tersebut. Yang ketiga, mengurangi keparahan. Solusi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat keparahan risiko yang dihadapi, meskipun risiko ini tak dapat dihilangkan sepenuhnya. Dan yang terakhir, yaitu menanggung risiko sendiri. Solusi ini melibatkan asumsi bahwa kemungkinan terjadinya risiko cukup kecil, bahwa kerugian keuangan yang timbul tidak akan berdampak besar terhadap aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya di bab ke-9 ada etika dalam manajemen produksi. Yang pertama ada pentingnya etika produksi. Etika produksi merupakan aturan normatif yang mencakup sistem nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya dalam suatu perusahaan. Kombinasi antara perilaku karyawan dan etos kerja menghasilkan pernyataan mengenai etos kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada fungsi SDM dalam manajemen produksi. Seperti yang dikemukakan oleh Filippo dan Robbins, De Genzo dan Coulter, peran sumber daya manusia atau SDM dalam manajemen produksi sangatlah penting, yaitu ada fungsi perencanaan. Seorang manajer produksi bertanggung jawab untuk merencanakan kegiatan produksi dan menetapkan tujuan yang sesuai dengan tujuan keseluruhan organisasi atau perusahaan. Mereka harus mengembangkan program perencanaan yang mencakup kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, ada fungsi pengorganisasian. Manajer produksi juga bertanggung jawab untuk mengorganisasi struktur ke individu dalam subsistem operasi. Ini dapat melibatkan pembentukan tim, bagian, divisi atau departemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, manajemen produksi harus menentukan sumber daya yang diperlukan dan menetapkan tingkat wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan mencapai tujuan operasional. Yang ketiga ada fungsi penggerakan, yaitu manajemen produksi memiliki peran penting dalam memotivasi dan memobilisasi sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Mereka harus memimpin, mengawasi, dan memotivasi tim produksi untuk mencapai kinerja yang optimal. Selain itu, mereka juga harus memainkan peran dalam memobilisasi semua sumber daya, termasuk sumber daya produksi, untuk mendukung operasi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada strategi manajemen operasi dan peran sumber daya manusia. Yang pertama ada bersaing dalam diferensiasi. Perusahaan harus berupaya menciptakan nilai tambah yang dapat menarik perhatian konsumen dan membuat produk atau layanan mereka menjadi lebih menarik dan diinginkan di pasar. Dengan membedakan diri dari pesaing, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang kuat. Yang kedua ada bersaing dalam biaya. Strategi biaya rendah merupakan upaya besar dalam pengurangan biaya tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Meskipun berfokus pada biaya yang rendah, ini tidak berarti bahwa kualitas produk harus dikorbankan. Sebaliknya, perusahaan harus tetap memastikan bahwa kualitas output tetap terjaga sambil mengurangi biaya produksi. Dengan demikian, perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih kompetitif di pasar. Yang ketiga yaitu bersaing dalam respon.
Kecepatan dalam menanggapi atau merespon umpan balik dari pelanggan atau pasar dapat memiliki dampak yang signifikan dalam menarik pelanggan dan memenangkan pangsa pasar. Di era teknologi komunikasi yang canggih ini, kemampuan untuk merespon dengan cepat, konstruktif, dan meyakinkan dapat menjadi faktor kunci dalam mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap produk, layanan, dan keseluruhan perusahaan. Dengan demikian, dengan memiliki kemampuan yang responsif dan adaptif, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan daya saingnya di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya di bab terakhir yaitu ada manajemen kinerja dan evaluasi produksi. Semua pihak tentu berharap untuk mencapai performa yang baik, dan itulah mengapa manajemen kinerja memiliki peranan yang sangat penting. Kinerja perlu diupayakan, dijaga, ditingkatkan, dipantau, dan juga diperlukan dikontrol. Ketika manajemen kinerja diimplementasikan dengan baik, maka beberapa manfaat dapat diperoleh, yaitu yang pertama, ada manajemen kinerja difokuskan pada hasil, bukan perilaku dan aktivitas. Yang kedua, penyelarasan kegiatan dan proses organisasi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, pengembangan sistem dan tujuan jangka panjang untuk seluruh organisasi. Yang keempat, ada fokus pada manajemen kinerja. Yang terakhir, ada hasilkan pengukuran. Selanjutnya ada teori motivasi manajemen kinerja. Yang pertama ada goal setting theory. Sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Edwin Locke, teori ini merupakan penetapan tujuan dan pengaruhnya terhadap kinerja. Teori ini berpendapat bahwa tujuannya spesifik dan sulit ketika diterima dan dipahami oleh karyawan, ini dapat meningkatkan kinerja karyawan dibandingkan dengan tujuan umum yang tidak spesifik yang mudah untuk dicapai atau tidak memiliki tujuan. Kedua adalah teori kontrol teori. Teori ini menjelaskan bahwa umpan balik atau feedback memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja karena membentuk perilaku individu dan memungkinkan individu mengatur diri sendiri, self-regulation, setelah menerima umpan balik. Yang ketiga ada social cognitive theory. Teori ketiga ini menjelaskan bahwa efektivitas manajemen kinerja yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini berbeda dari dua teori sebelumnya, di mana goal setting teori menekankan pentingnya menetapkan tujuan, sedangkan kontrol teori menekankan pentingnya umpan balik. Sedangkan social cognitive theory menekankan pentingnya keyakinan diri atau self-efficacy karyawan dalam melakukan tugas yang diberikan. Selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian kualitas produksi. Evaluasi produksi merupakan evaluasi yang ditujukan untuk memastikan hasil yang harus dicapai oleh program dan membuat keputusan akhir untuk memperbarui, mengubah, memperluas, atau menghentikan. Menurut Garvin dalam Lovelock, faktor-faktor yang digunakan dalam mengevaluasi kepuasan produksi sebagai berikut. Yang pertama ada reputasi produksi dan tanggung jawab perusahaan. Yang kedua ada kehandalan reliability, yang mana kecil kemungkinannya untuk rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Yang ketiga ada fitur tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap tambahan yang melengkapi fungsionalitas dasar yang terkait dengan opsi pengembangan. Yang keempat ada kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification. Seberapa baik desain dan karakteristik operasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada kemampuan memberikan pelayanan adalah karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kapasitas, kenyamanan, kemudahan, dan penanganan pengaduan yang memuaskan. Yang keenam, ada daya tahan atau durability. Adalah produk bertahap berapa lama digunakan. Karakteristik ini biasanya mengacu pada besarnya umur produk. Yang ketujuh, ada perceived quality, bersifat subjektif dan berhubungan dengan perasaan pelanggan saat mengonsumsi produk. Yang terakhir ada estetika atau stability, yang merupakan karakteristik subjektif yang terkait dengan pertimbangan pribadi dan cermin dari selera dan pilihan individu. Selanjutnya itu ada pengujian produksi. Pertama ada tujuan pengujian produksi, yaitu yang pertama memastikan produksi mematuhi spesifikasi produksi, peraturan dan persyaratan kontrak. Selanjutnya ada menentukan efisiensi biaya produksi, ada memastikan produksi memenuhi standar dengan memberikan demonstrasi produksi, penyediaan data standar untuk tujuan ilmiah, teknis, dan kegiatan penjaminan mutu. Selanjutnya ada menyelesaikan masalah mengenai kendala produksi. Selanjutnya sebagai dasar komunikasi teknis dalam produksi, sebagai sarana perbandingan dalam produksi lain, menentukan kesesuaian untuk pembuatan dan penggunaan akhir. Dan yang terakhir yaitu sebagai bukti dalam proses hukum seperti kewajiban produksi, paten, dan klaim produksi. Selanjutnya ada kegunaan pengujian produksi. Ada peningkatan efisiensi produksi dan kepuasan pelanggan, di mana dengan menguji produksi secara teratur sampai proses produksi, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah atau cacat yang dapat menghambat efisiensi produksi. Yang kedua ada mengukur kadaluarsa kualitas produksi yang di gudang penyimpanan. Pengujian produksi membantu dalam mengukur kualitas
produk yang disimpan di gudang penyimpanan. Dengan mengetahui tingkat kualitas produk secara berkala, perusahaan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas selama penyimpanan. Yang ketiga, ada produksi yang lebih baik dari produksi pesaing. Dengan menggunakan pengujian produksi secara efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi atau bahkan melampaui standar kualitas yang ditetapkan oleh pesaing. Hal ini dapat membantu perusahaan mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar mereka. Yang keempat, adalah memberikan nasihat yang baik tentang masalah harga, nama merek, dan kualitas kemasan produksi. Hasil dari pengujian produksi dapat memberikan wawasan berharga tentang masalah-masalah seperti penetapan harga yang tepat, strategi merek, dan kualitas pemesan. Yang kelima, adalah memberikan gambaran penerimaan konsumen terhadap produksi. Pengujian produksi dapat membantu perusahaan memahami bagaimana produk diterima oleh konsumen. Dengan memantau respon konsumen tersebut, produk yang diuji perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan kelemahan produk mereka, serta peluang untuk peningkatan lebih lanjut. Yang terakhir adalah memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dan saluran penjualannya setiap tahun. Melalui pengajuan produksi yang terus-menerus, perusahaan dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dan saluran penjualan. Selanjutnya, ada pihak yang berperan dalam pengujian produksi. Di sisi lain, pengujian produksi berkaitan erat dengan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen dalam penggunaan produksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengujian produksi tersebut yaitu yang pertama ada pemerintah. Tugas pemerintah di sini adalah membuat undang-undang yang mewajibkan produsen untuk menyatakan penggunaan produknya dan memastikan keamanan produknya. Yang kedua ada organisasi konsumen, yaitu organisasi konsumen ini berupaya untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi memenuhi standar mutu yang diharapkan oleh konsumen, serta bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati. Yang ketiga yaitu ada perusahaan. Perusahaan memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan memenuhi kualitas yang diharapkan oleh konsumen, serta untuk memastikan keselamatan dan keamanan produk. Dengan menerapkan standar yang tepat, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan konsumen, meningkatkan reputasi merek dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir ada persyaratan pengujian produk, yang mana persyaratan dalam pengujian produk dapat agar pengujian produksi akurat dan diterapkan dengan benar, yaitu diantaranya yang pertama ada pendekatan sistem. Metode dan prosedur pengujian produksi membutuhkan standar sistem sehingga produksi serupa diuji dengan cara yang sama. Yang kedua itu dengan data normatif. Tes produksi dilakukan dari waktu ke waktu, bertujuan membangun database normatif agar hasil tes produksi memiliki nilai yang lebih besar. Yang ketiga, perusahaan riset yang sama. Yang terbaik bagi produsen adalah memiliki perusahaan riset yang melakukan semua pengujian produk. Ini adalah cara satu-satunya untuk menjamin bahwa semua pengujian produksi dijalankan dengan sama persis. Yang keempat, uji lingkungan nyata. Pengujian produksi dilakukan secara personal di lingkungan yang akan digunakan untuk lingkungan produksi tersebut. Jika produksi digunakan di kantor, maka proses pengujian dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di kantor. Yang kelima ada variabel kritis. Yang keenam, populasi sampel yang relevan. Dalam pengujian produksi memiliki variabel yang penting yaitu sampel. Untuk produksi baru atau produksi dengan pasar rendah, sampel harus menggambarkan cakupan mereka dari pasar produk tersebut. Yang ketujuh ada tindakan konservatif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan untuk materi mata kuliah manajemen produksi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.